malam bisa beribadah. Hari ini kita siang itu, nanti malam juga kita beribadah itu bermanfaat. Dan ini tidak akan terjadi kalau orang tersebut tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa hubungannya dengan luas ya, gimana di media Jakarta dan sebagainya. Gimana hubungannya ya, jelas ada. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah pasti kita disiapkan menghadapan segalanya. Sahabat yang baik, saya tertarik pembahasan tentang puasa. Baginda Rasulullah SAW ketika masuk bulan puasa, beliau mengatakan, "Qaja'atul sarul mubarak, qulita alaikum siyam, wa quti'a babul jannah, wa qatu'ilika babul jahil, wa qatu'ilaka sayyan. Bihi laylun khairun min alfi syahr, wa man hudima khairun faqad hudima." Rasulullah SAW mengatakan jangan kepada kalian satu pun barokah. Barokah yang tadi saya katakan bahwa barokah itu tambah kebaikan kalian. Sama enggak satu jam di hari ini dengan hari yang lain beda. Ramadan itu beda. Beda, bahkan Rasulullah mengatakan utawi abwabul jannah, Allah membukakan pintu surga. Kita aja merasakan ketika bulan Ramadan ini nanti sampai puncak malam tarawih, ada yang 23, ada yang 11, ada yang 23 selesai jam 7:30, jam 11, jam 9 itu tergantung umurnya. Kalau umurnya paling terorosi berarti yang lebih cepat lagi sholat ya. Dan alhamdulillah Indonesia masih pegang seratan tercepat di dunia. Alhamdulillah rekor ini belum pernah oleh siapa. Ya, pembalap kita rekor belum pernah naik Indonesia sama 15 saja belum. Tapi kita sudah juara satu tahun ke-8 di dunia. 23 rekaan dalam waktu 3 bulan. Karena belum bisa apa-apa. Kemudian yang kedua, apa barokah? Bahwa barokah ini kita semua dimudahkan oleh Allah. Tidak ada manusia kosong. Itu enak makan. Lihat, tidak ada. Setiap masjid baca satu tarawih selalu ada tadarus. Walaupun yang tadarus cuma 3 orang, tapi lumayan. Yang tadarus 3 orang banyak 14 orang. Banyak kuenya daripada orang ini. Ya karena orang melihat Ramadan semua yang membawa makanan itu berlimpah. Tapi yang makannya itu nggak ada. Wah, bisa goreng buku itu udah goreng kebangsaan. Jadi mana? Saya kadang-kadang sedih. Jadi tadarus di mana mau selesai baru baca saya temennya makan. Baru dia baca saya selesai makan juga. Jadi banyak makan daripada baca Quran. Ini baru kalau main apa ya. Yang ketiga apa? Ketiga bahwa Ramadan ini orang itu pantas. Nanti melihat orang itu pada sholat itu pantas. Jam 9 pantas, pada zuhur pantas, pada asar pantas, pada maghrib pantas, lebih pantas. Kenapa? Ya karena begitu. Tapi sebenarnya bahwa jangan bilang umat di dunia orang puasakan ibadah itu bukan hadis. Bukan hadis, itu nggak ada hadis seperti itu. Baik sahabat, kita lihat nanti apa kehebatan Ramadan. Satu, Ramadan itu satu, puasa ini merupakan satu dari 4 kunci surga buat perempuan. Ada nggak ibu? Ibu, apa tuh bilang? Ada nggak di belakang? Ada. Nih, satu dari 4 kunci surga perempuan itu adalah satu kata Rasulullah, inna imro'ata idza shalat qamsaha. Satu, apabila perempuan itu salat 5 waktu, sudah cukup 5 waktu aja, nggak usah yang lain. Yang kedua, wasau syawal. Apabila perempuan itu puasa bulan Ramadan. Yang ketiga, wa azwajah, berbakti kepada suami. Tapi nanti ya, kalau udah laku, nggak apa-apa nanti. Ya ilmunya minimal punya ilmu dulu. Yang keempat, sunat farja, menjaga aurat. Minimal apa sudah pegang 3. Satu, salat 5 waktu. Kedua, puasa bulan Ramadan. Yang ketiga, menutup aurat. Sudah jilbabnya sudah bagus. Ada nggak orang jilbabnya besar tapi nggak sholat? Ditanya akhwatnya, ada nggak? Ada kali ya? Akhwat koplak. Jilbabnya besar, tapi nggak pernah sholat. Ini namanya akhwat koplak. Ya jilbab itu pakaian ya. Mana dulu jilbab sama sholat dulu, dua-duanya sama. Saya baca tulisan Ustaz Mansur. Dosa seorang perempuan yang membuka jilbab yang tanpa aurat tidak bisa diampuni oleh apapun kecuali dia menutup aurat. Contoh,
ada aqua sepotong, aqua. Ya. Dan pakai celana pendek. Walaupun kemudian ada yang wali ya, astagfirullah kata ikhwan. Ada yang aquanya malu juga tutup juga dia bilang astagfirullah. Walaupun dia aqua itu istighfarnya 1000 kali sebelum ini ditutup, nggak diampuni sama Allah. Jadi gimana caranya? Begitu astagfirullah cari kamu, tutup, selesai misalnya. Tapi kalau walaupun istighfar 1000 kali tapi awal masih ditampar, maka jadi perempuan yang memiliki dari nggak pakai baju begini dia dan selama itu dia orang maka dosanya ini saat itu ada orang 20 orang lihat satu gambar ada perempuan yang tidak berjilbab satu gambar maka untuk kita melihat satu dosa tapi perempuan itu 21 dosa. Kenapa? Satu dari dosa dia itu tiap orang yang melihat itu dosa. Orang benar-benar yang punya akhirnya habis tahu saya habis aduh saya bingung masuk kamu dari kamu apa yang ini 4. Satu, puasa bulan Ramadan itu merupakan saatnya kedua. Puasa bulan Ramadan merupakan satu dari 4 fungsinya. Satu setelah 5 waktu. 2, puasa bulan Ramadan. Yang ketiga berbakti kepada suami. Yang keempat, menutup aurat. Ini perempuan beda. Apa kata Rasulullah nanti? Allah mengatakan kepada orang itu, perempuan itu dia berkiamat. Wakila lahan kulum min amma berkiamat di saat. Silakan kamu masuk ke dalam surga yang kamu sengaja. Berarti Allah akan membuka orang dalam surga dengan cara tempat. Itu aja perempuan itu. Nanti kalau misalnya taat dan semacamnya. Lalu tapi kamu tunggu di sini. Jadi di pasar. Kamu tunggu di sini jangan kemana-mana. Jangan lupa. Dia karena aku pada saat 2 tahun lebaran bertebaran. Sampai menjadi pastor yang dari begitu apa? Ada batasan. Yang selanjutnya. Ini puasa, apa berapa puasa? Puasa itu merupakan satu dari 4, 8 pintu surga. Rasulullah berkata, Inna fil jannati baban. Sungguhnya di surga itu ada banyak pintu, 8 pintu. Inna fil jannati baban. Sungguhnya di surga itu ada 1 pintu, 1 dari 8 pintu. Yang dulu arayan yang namanya bau rayan. La yadkhulu ila shaimun, yang tidak bisa masuk kecuali orang yang berpuasa. Ini kita puasa, berarti kita beli tiket itu. Apakah dengan puasa kita beli surga? Nanti kita akan bahas puasa yang mana yang bisa diambil untuk memberikan surga. Kapan baginda Rasulullah mengatakan, apabila yang orang berpuasa sudah masuk, bulikot dari kagam, maka ditutup pintu itu. Artinya apa? Puasa itu merupakan ada 1 pintu surga yang Allah berikan. Makanya puasanya yang benar. Puasa yang mana nanti kita bahas. Mudah-mudahan cukup. Mudah-mudahan sampai setengah 9 ya. Iya. Antum aja saya pulang. Masalahnya kalau ini masih pakai. Sama masih. Ya. Kalau kasih buka bersama boleh lah. Insyaallah. Kok nggak puasa? Kan sebelumnya buka bersama, bukan puasa bersama. Pinter. Ini yang selanjutnya. Kemudian ada seorang sahabat Rasulullah SAW berkata bernama Abu Amam. Dia berkata kepada Rasulullah, "Waqala kutu ila Rasulullah SAW." Aku bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Murni bi amali yadkhulu bil jannah. Ya Rasulullah, ajari aku 1 ilmu, 1 amalan, didik aku 1 amalan yang bisa mengantarkan aku ke surga. Apa kata baginda Rasulullah? Alaika bisyam fa innahu naidun nadm. Maka kamu rajin berpuasa karena tidak ada yang bisa memantari puasa. Puasa aja. Kau bisa menjadi surga, insya Allah. Puasa pak, tapi nggak sholat. Itu namanya eking dan eking. Sholat, puasa ya sholat. Semua puasa ya sholat, puasa ya tutup aurat, puasa ya jaga nanti kita akan bahas. Nih di surga kata baginda Rasulullah, bilang aja kata Rasulullah mengatakan cukup kamu puasanya. Kemudian datang ini Abu Amam penasaran datang. Kata beliau mengatakan itu sanian. Aku datang 2 kali ke Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Alika bisian. Kamu rajin aja puasa. 2 kali datang, 2 kali jawab Rasulullah suruh rajin puasa. Nah kita akan bahas ini. Ini yang keberapa tadi? Yang ketiga, yang keempat. Mudah-mudahan 1 SKS bisa setengah jam. Hebat ini ya. Patut-patutin aja. Yang keempat, bahwa puasa itu akan memberikan syafaat kepada kita.
Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, Asyamu wal Quran, puasa dan Al-Quran, yasma'ani lil abdi yaumal qiyamah, akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari yang kiamat. Jadi puasa dan Al-Quran ini kan memberikan syafaat kepada kita. Wa yaqulu siyam. Nanti puasa akan berhujat, ayu rabbi, manatu at'ama wa syawata bina'an wa yasma'ani. Ya Rab, orang ini sudah menahan lapar dan menahan syahwat karena aku, wa yasma'ani, izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Perhatikan syaratnya dua. Puasa ini akan memberikan syafaat kepada kita dua syaratnya. Satu, menahan makan. Kalau urusan makan gampang. Kita termasuk senang ketemu bulan Ramadan. Banyak orang ketemu bulan Ramadan langsung timbang badan. Dan begitu ditimbang alhamdulillah 43. Begitu sawah 52. Turun 2, turun 1 kilo. Satuannya, puluhannya naik 10 kilo. Artinya apa? Kita kalau makan gampang. Sebesar ini nggak ada kan nyawa starch. Begitu pulang kita jam 5 makan, Mas kok makan duluan? Saya orang yang kalah daripada nanti buka rebutan, jamnya udah saya duluan aja. Jadi saya nanti yang ajar. Nggak bisa, puasa itu nggak bisa begitu. Artinya urusan makan gampang dan kita rata-rata udah biasa nggak makan. Nggak makan di rumah, ikutin Mina. Udah biasa, urusan lapar itu malah termasuk orang yang senang ketemu lapar begini. Lapar ini antum tidur, antum benar. Tidur 15 menit tak hilang aja dalam waktu Allah bangun saya 15 menit begitu tidur bangun 15 menit tidur kan. Saya semalam tidur jam 2 dari jam 11 jam sampai jam 2 tidur bentar jam 4 setengah 4 sudah dibangunin. Tadi sudah mau ajan jam 12 kurang seperempat itu anak WS lagi bersihin usaha. Saya bilang tadi bangun saya mau ajan cuma 15 menit Ustaz. Ya ternyata begitu. Makanya kalau orang lagi tidur bulan puasa jangan dimarahin. Gak apa-apa sebentar. Kenapa? Karena yang menyebabkan tidur lama itu karena isi perut. Coba tuh kalau saya jam 2 kalau jam 12 atau setengah 12 makan nanti dari sawah jadi tidur ya dulu Pak insya Allah asam ini udah penuh kan gitu. Orang tidur dalam keadaan penuh luar biasa. Tapi dua, satu kata baginda Rasulullah SAW, satu puasa itu akan memberikan syafaat apabila satu manatu. Puasa yang ngomong bukan baginda. Manatu siapa orang yang mencegah dirinya karena atau amat karena makan, payasma'ani jika aku memberikan syafaat kepada. Yang kedua, wasyawata siapa orang yang mencegah diri karena aku disyakari syahwat, maka izinkan aku berikan syafaat kepada. Kalau urusan makan aman, tapi syahwatnya agak berat. Ya, Ibu juga kan masih suka apa? Ya kan? Kamu tuh sejak bahagia saya suka awal pada. Saya sama apa? Sama pohon pisang. Ini malamnya apa kayak gitu? Dan orang-orang awal juga begitu masih suka sama itu. Karena orang-orang awal cuma syahwat itu sesuatu yang tidak bisa ada dari doa berlindung dari syahwat. Ya Allah, aku berlindung dari buruknya syahwat. Gak ada. Kembali saya kenapa? Syahwat itu kendaraan kita. Kalau nggak ada syahwat, nggak mungkin kita pengen surga. Kenapa surga selalu digambarkan dengan yang indah-indah? Tadi bintang di al-anhar yang berjalan di bawahnya sungai-sungai, supaya hal kita masuk ke sana. Tapi titip, surga nggak bisa sama seperti yang kita bayangkan. Baginda Rasulullah mengatakan, al-jannatu la ainur ra'at wa la udhun sami'at wa qatarun bil qalbil bashar. Surga itu sesuatu yang tidak bisa dipandang oleh belum pernah ada mata yang melihat. Kalau kita bayangkan surga itu seperti mutluk, surga seperti mutluk, orang pasti nggak mau. Saya dulu mandi di sini, dari kayu di sini, dari kepiting di sini, mancing di sini. Surga kayak ini nggak mau. Kalau surga itu seperti bumi kedaton, orang itu betul itu nggak mau. Oh, saya mandi. Kalau kemarin kan pada kesana semua. Jadi apa? Rasulullah sampai kunci bahwa al-jannatu la ainur ra'at. Maka itu surga itu tidak pernah ada yang pernah mata memandang. Walau udhun sami'at, tidak pernah telinga yang mendengar. Cantiknya surga kayak apa itu nggak bisa. Cantiknya surga kayak gunung-gunung. Mereka ada suara monyet, ada suara burung, ada singan air. Itu nikmatnya.
Tapi la ilaha sampai tidak ada pernah menyimpan telinga nggak nyampe telinganya sampai Rasulullah mengatakan walaupun bil qaulil bashar, surga itu tidak bisa dihayalkan oleh cantiknya seperti apa. Cantiknya itu seperti apa tidak bisa terhayal. Ini setannya sama ikut. Kalau di surga, misalnya ketika Allah berbicara surga, apa yang Allah bicarakan di surga? Ada apa di surga? Satu, apa? Bukan, ada lagi makhluknya bidadari. Satu tipuan itu 70 bidadari. Jadi kalau antar sekarang lagi berjodoh nggak apa-apa. Ya Allah, mati saya dalam keadaan budak. Maka kita nggak dapat lagi. Rugi 2 kali. Nanti aja. Nih, apa kata Rasulullah SAW? Cantiknya bidadari itu gambarannya. Kalau seandainya dari kelingkingnya bidadari itu diturunkan sekarang ke muka bumi, maka matahari teredup karena cantiknya. Itu jadi kelingking. Nah, atau nanti pulang ke rumah. Habis pulang, tanya sama yang dulu waktu melamar ibu melihat apa? Terus saya nggak melihat muka dia jadi kelingking. Kok gitu? Makanya ibu nggak dulu robek gitu. Gak mungkin, pasti kita lihat muka. Sampai Rasulullah mengatakan jari kelingkingnya aja matahari redup karena cantiknya, apalagi mukanya gitu. Saya juga ketika taruh dengan istri, fotonya kan foto mukanya gitu, bukan jari kelingking, foto jari kelingking. Taruh cuma jari kelingking sedikit, gak mau saya. Muka artinya apa? Standar. Sampai Rasulullah mengatakan jari kelingkingnya bidadari itu ketika melihat mata apabila dikeluarkan sekarang matahari itu redup karena cantiknya. Sampai bahkan Rasulullah mengatakan kalau bidadari itu meludah sekarang, meludah, kena laut, maka laut jadi minyak wangi semua. Begitu meludah, alirus tutup, minyak parfum tutup. Kenapa? Saking wanginya. Nah, tanyalah sama Bapak ulangannya, maaf ya nanti Ces mau bukan. Tapi ini gambarannya, ini yang kita beli loh Pak. Jadi kita mau beli surga sesuatu yang tidak bisa terhayal oleh apapun, kita beli dengan ibadah puasa seperti ini. Pantas nggak? Tinggal ngitung aja sendiri. Subuh berangkat kalau udah Muhammad, dan habis subuh tidur. Ya walaupun si bulan puasa itu tidur sebanyak salah subuh sunnah ya, usahaan. Aku ini aja. Soal aja bapaknya juga begini aja. Lari kemana-mana. Ya Iwan. Jadi kalau habis salah subuh jangan tidur. Itu bukti. Saya dapat artikel dari 2010 salah satu tips supaya kita siang itu semangat, kuat, artinya seger, maka jangan tidur sebanyak sholat subuh. Saya dari 2010 kayak terakhir. Tidur jam berapa pun saya bisa kayak semalam tidur jam 2, tidur bangun lagi jam 4 cuma 1-2 jam. Tapi sebelum subuh nggak tidur saya. Kalau ngantuk bener lari di masjid. Kan enak bulan puasa itu habis sholat subuh kita baca Al-Quran sambil waktu subuh sholat subuh. Kata Rasulullah, siapa orang sholat berjamaah di masjid kemudian tidak keluar sampai matahari terbit subuh, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka seperti dia naik haji dan umroh bersama. Kalau itu berapa? 30 juta sudah dapat uang 30 juta, tapi nanti. Jadi orang makanya gini, kenapa orang sholat nanti insya Allah kalau sempat kita akan bahas tentang keajaiban sholat subuh. Minimal ada 10 keajaiban sholat subuh. Salah satunya orang yang mau orang kaya adalah orang yang sholat subuh. Apa kata Rasul? Ada hadisnya kan? Siapa orang sholat subuh berjamaah, siapa orang sholat sunnah qabla subuh, maka lebih baik dari dunia serta isinya. Lebih baik dari dunia serta isinya. Privat di dunia apa di mana? Di dunia lebih baik dari privat. Jadi antum sudah mau kaya sebelum menjadi kaya. Ini kembali. Yang masalah di kita adalah puasa ini syahwatnya ini. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa setan ini bermain di sini. Setan akan merusak puasa kita dengan 5 syahwat. Jadi setan juga bulan puasa menjual syahwat. Kalau kita menjual takjil, dia juga menjual 5 jebakan. Satu, jebakan yang diberikan oleh setan anadu. Syahwat yang pertama yang merusak ibadah puasa kita anadu. Anadu itu memandang mata. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Mantaro anadu siamun min siami iblis.
memandang ini adalah panah dari sekian panah beracunnya iblis. Wa man tarakaha, siapa orang yang memandang, meninggalkan memandang khaufan minallah, karena takut kepada Allah, yujadu halawatul iman, maka akan diberi kemanisan iman. Kenapa kita sholat sulit? Karena maksiat. Lihat akhwat apa cabai-cabean, istighfar cuma lama benar. Astagfirullahaladzim. Ikut makanya istighfar sih benar. Cabai-cabeannya itu aja. Ya, lihat sekarang aja bulan puasa. Sekarang banyak orang yang keluar itu kan bulan puasa. Sholat subuh di masjid. Habis sholat subuh kan orang pada jalan-jalan kan. Ya, sebagian semawati. Jalan semua keluar. Kenapa? Bahkan ada yang merantau. Kenapa jadi anti bulan Ramadan? Coba nanti sawal, nggak ada orang merantau kan? Tapi bulan Ramadan pada jadi anti sore, coba deh. Saya tadi dari Pauman kan macet. Biasanya jam segini nggak macet. Macetnya itu ya banyak orang dagang makanan kan. Yang belinya 1, temennya 16. Insya penuh kan gitu. Bawa dibolak-balik kan gitu. Iya, beli kan dibolak-balik kan, bolak-balik 18 kali baru dibeli. Nih kita lihat antum keluar, betapa banyak orang yang jalan-jalan malah nyorek istilahnya. Apa kata sekarang ngabuburit ya, nyorek. Padahal nggak nyorek juga, maghrib tetap datang. Pernah nggak mau kejadian? Maghrib ya, kata bapak kita ngomong, kamu sih nggak nyorek. Tuh maghrib nggak mau lewat sini, nggak kejadian. Coba lihat orang ketika bulan puasa semua keluar. Kenapa? Supaya ngeliat. Dan nih setan itu bermain 3. Dari mata kita itu 3. Mengapa? Rasulullah mengatakan pandangan pertama adalah bagianmu, pandangan yang kedua adalah dosamu. Karena setan itu bermain 3. Hati-hati. Contoh, kita ambil contoh Ikhwan kan senangnya sama akhwat. Dan lagi jalan ada akhwat, sudah cantik, bagus, subhanallah, sempurna ciptaan Allah. Wih, nggak salah nyebut. Dan akhirnya jadi lintasan. Siapa dia? Siapa bro dia? Halusnya dibiarkan, setan bermain 1 lintasan. Kalau lintasan ini dibiarkan, maka dari mata ini dia akan kedua. Tahapan kedua disebut hayalan. Lagi sholat subuh, ya Allah, jadi istri saya kasih lihat 700 anak 4 lagi hamil lagi, pas tanjakan ke bukit Kedaton, istri suruh motor ditinggalin, hilang motornya. Hayalan. Kalau hayalan ini dibiarkan, maka akan tinggal ketiga, namanya tekad. Maka kenapa sekarang banyak orang memperkosa sadis? Karena sudah tekadnya ditontonnya gitu, sekali, 2 kali, 3 kali. Nih sekarang coba kenapa lagi? Orang sekarang lebih sadis kan, anak-anak kecil berani. Kenapa? Ada di sini apa? Kalau PS, antum pernah main PS kan? Saya juga pernah main PS. Jadi gitu, main PS-nya. Dan ketika main PS, apa yang merasa? Misalnya antum main PS yang ada kan yang kayak orang pakai sepeda, ada orang ditembak, mobil ditembak, apa itu namanya? Dia orang GTA. Nah, ketika antum main itu apa yang antum rasa? Kita jadi dia kan? Kita jadi tokoh itu kan? Kita yang nembak kan? Bagaimana kalau anak kecil? Anak umur SD itu terus, apa nggak dia jadi sadis nantinya? Ya kan? Makanya ini PS-nya dijual aja. Beli pisang goreng berbukaannya. Bisa banyak. Begitu. Saya pernah main, wajar saya bilang. Anak-anak jadi sedih. Orang kita jadi rasa jagoan kan. Lah itu sama anak-anak. Begitu turun ke alam dunia yang biasa, alam yang nyata, dia ngerasa bahwa seperti itu. Maka kenapa sadis sekarang itu? Kemudian sama, makanya anak nih setan itu dari mata itu 3 tahapan. 1 disebut lintasan, yang kedua yang disebut hayalan, yang ketiga yang disebut tekad. Tapi yang mana harus kita buat? Minimal ketika di lintasan kita potong. Betul lagi lihat akhwat, subhanallah, caranya besar. Tapi nggak ada takut. Jomblo udah nggak apa-apa. Dalam baru semester 1 ngapain jomblo istri kan? Nanti orang nanya, anak-anak berarti anak, gitu kan? Dan itu ketika itu. Tapi kalau dibiarkan maka jadi hayalan.
Ayat apalagi sholat tuh subhanallah. Sholat itu apa yang kita lupa ingat. Antum nggak percaya hilang aja kunci motor. Kunci motor kemana ya? Benar-benar nggak ada kunci motor. Apa di motor ada? Oh ada. Saya kunci motor sering berapa kali digantung aja ya karena Allah masih ngelindungi. Antum kehilangan kunci aja sholat. Tadi masa di atas ini ada api. Boleh itu insya Allah salatnya cepat. Kan salatnya cepat amat keadaannya. Ngomong saya di sana yang kenapa? Udah hafal salat, udah bisa, udah hafal bacaan. Pinter ngomongin orang. Ini yang pertama. Setan itu bermain dari mata kita. Dia berusaha bagaimana kita bersama. Kan jangan aneh. Kenapa Ramadan itu banyak orang yang keluar? Dia terawih. Yang terawihnya alhamdulillah 3 saat, yang di luarnya banyak benar. Apalagi di kota yang subhanallah. Yang kedua, setan itu, syahwat setan itu dijebak dengan syahwat mulut. Mulutnya segala-gala diomongin. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis, man lada qaula zur, siapa orang yang tidak meninggalkan perkataan kotor, wa amalan bihi jahl, dan pekerjaan bodoh, la hajat Allah tidak butuh ayat doa antara ta'am wa syarab. Siapa orang yang berpuasa tidak meninggalkan perkataan kotor, ngomong kotor, ya kata termasuk perkataan bodoh. Saya pernah gaji dalam surat itu termasuk perkataan bodoh itu. Kalau kita siang-siang ngomong, udah panas sebenarnya. Udah tahu panas pakai ngomong. Udah hujan becek, ya udah gitu. Itu termasuk perkataan jauh. Kalau antum kepanasan di jalan, ya udah beli es, kali bakar udah selesai gitu. Gak usah pakai ngomong. Atau buka baju pas yang tornado arahin dua ke antum tidur gak usah pakai baju. Insya Allah isanya kan kerikan, masuk angin. Gak usah pakai ngomong. Jadi termasuk amalan jahil itu kata-kata jahil. Kalau kita ngomong komentar, bentar komentar, jalan macet, ya udah lewat atas, jangan lewat bawah gitu. Ya udah macet, nikmatin aja kemacetan itu. Tinggal doa, mudah-mudahan saya lewat atas besok. Kan pantas ya pengajian saya lewat atas, dulunya loncat. Itu mungkin gak nunggu saya di sini di rumah sakit kali ya. Gitu. Kedua, bisa di mulut itu sangat luar biasa. Ada satu kisah seorang ulama cuma ngomong begini, ketika lewat ada orang membangun rumah, cuma ngomong sudah berapa lama rumah ini dibangun. Akhirnya dia bilang, untuk apa saya nanya ini tidak bermanfaat. Akhirnya dia puasa nggak ngomong selama setahun. Kalau kita mungkin seumur hidup semua diomongin. Sepatu baru berapa tuh? 3 malah aman. Saya di sana 70% diskon, ditambah 10%. Begitu beli sepatu ternyata dapatnya selampe. Ya ingat ini, semua di komentar teman baju baru ya. Kok mau beli baju ini? Di sana. Kita seakan-akan kita ini kadang-kadang jadi malu segala tahu aja semua urusan orang, sama segala tahu. Gak usah komentar. Yang ketiga, setan itu bermain pada telinga kita. Asam namanya, syahwat mendengar. Sesuatu yang haram untuk jangan haram untuk didengar. Selesai belum. Setan akan bermain disebut syahwatul batin, syahwat perut. Setan berusaha bagaimana pada saat buka puasa kita lepas. Dan ini terjadi. Rata-rata kita kalau sudah buka puasa semua masuk. Iya sih ngomongnya mah hadis. Rasulullah mengatakan kalau buka puasa makanlah dengan satu buah yang manis, satu kurma, satu pisang, satu apel, satu semangka. Satu benar, tapi 16 temennya kesana. Pinter kalau kita khawatir. Padahal kata baginda Rasulullah mengatakan perut yang diisi wadah yang paling dibenci oleh Allah adalah perut yang diisi oleh makanan halal. Ketika kita buka puasa rata-rata jempol gitu. Saya ingat anak saya umur baru 5 tahun yang belajar puasa, perempuan. Sampai begitu semua dimakan. Akhirnya berpotong apa tinggi ya kan? Akhirnya apa coba? Sakit perut dikasih minyak bumbu. Saya ketawa ini masa kecil ya. Ya kalau orang tua kan bedanya sih, orang tua udah ngerasain gitu. Kalau yang kecil kan belum. Nih,
Albat sawat dulu. Pada saat kita berpuasa, setan itu sengaja ketika bukanya itu loh. Wah, minumlah udah itu minum teh, udah minum teh kopi pahit, kopi tanpa gula, kopi gula putih, kopi natural aren. 16 kopinya ini sampai bingung ini kok ini buka apa saja gitu ya. Sampai meja itu penuh. Coba lihat orang-orang tua kita, kalau itu penuh meja itu. Padahal subhanallah, itulah jebakan setan. Nah ini apa? Puasa nggak bisa memberikan syafaat. Selanjutnya, yang kelima, setan tidak sawat ketika kita berpuasa. Yang merusak itu adalah atau tadi jalan, keluyuran. Makanya gini, kenapa orang puasa? Padahal masih di pangku udah keluyuran, udah pucat, jalan aja dipegangin pakai kursi roda. Tapi mungkin sekarang seger semuanya, kan orang sekarang seger. Kenapa? Itu jebakan setan biar kita keluar. Karena begitu kita keluar, matanya kan melihat. Subhanallah, motor yang bagus ya, motor saya Asia Bulan, saya kasih ke bapak. Ya Allah, pakai baju itu bagus. Ini sahabat. Jadi puasa itu tidak akan memberikan syafaat kepada kita ketika buka. Satu, kita tidak mampu menahan lapar. Yang kedua, kita tidak mampu menahan syahwat. Jatuh kita yang kedua. Kemudian satu lagi. Yang kedua adalah Quran. Nanti Quran itu akan berhujah kepada Allah. Jadi kan ada dua amalan, Al-Quran Asyam wa Al-Quran. Nanti Al-Quran berhujah kepada Allah. Manatu al-nauma bilail fayaspani. Ya Rab, orang ini sudah bersusah payah menahan kantuk pada malam hari karena aku fayaspani, maka izinkan aku berikan syafaat kepadanya. Tapi baca Al-Qurannya sampai ngantuk. Kalau mau pakai salat silakan. Baginda Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW di luar Ramadan, di dalam Ramadan, salatnya cuma 11 rakaat. Kemarin ada guru, maaf, ini sengaja saya nyari, ada guru mau kebetulan muridnya, itunya murid isi saya, murid haji, ngomong dia bilang, kata guru MTS saya bilang, cari hadis yang orang 11 rakaat itu, cari hadisnya. Ini saya sudah dapat, mau saya kirimin ke dia gitu. Enggak, masih buat pelajaran aja, jangan ngomong sembarangan, kan nanti pengaruh, dia guru. Kayak gini, cari hadisnya yang sholat 20 bahwa yang 11 rakaat itu nggak ada hadisnya. Cari hadisnya yang sahih. Saya sudah dapat. Nanti mau saya print, tadi lupa. Nanti saya print, saya kirimin ke guru. Dia pembelajaran bahwa baginda Rasulullah SAW itu di dalam puasa, di luar puasa sholatnya 11 rakaat. Mulainya pada Isya, selesai menjelang sahur. Gak lama sih. Kita coba. Satu rakaat ada begitu salam, jamaahnya bertaber, mungkin lama berita. Cik, kenapa? Sakit perut. Cik, kenapa? Cuma berpikir cik. Banyak. Kita makanan kemudian dikirimkan. Kemudian oleh Abu Bakar, oleh Umar radhiyallahu anhu diturunkan dari 11 rakaat itu karena kalau lahan diturunkan menjadi 20 rakaat. Dibanyakan tujuannya biar istirahat. Bahkan sahabat itu banyak pakai kayu, pakai tali biar nggak ngantuk. Kalau kita enggak lah, mau bantal biar nggak ngantuk. Ini malah jadinya. Karena itu akhirnya diundurkan jadi 20 rakaat dengan asumsi mulainya pada Isya selesai menjelang sahur. Dan nggak ada batasnya. Yang mana jadi kita ambil? Kita pandang yang minimal cari tarawih yang panjang. Tapi gimana kita membaca orang tapi baca ngomong, Pak, biasa Pak. Yes. Kita sepakat dengan bagus. Oh, lebih cepat lebih bagus. Kalau bisa ingat dibagi dua. Iya yang lebih bagus Polri, tapi kalau ingat ada dibagi dua apa yang Polri kan gitu. Utama Quran 30 juz.